lagi dengan saya Delitan dalam Share Inspirasi. Teman-teman, ini sudah masuk bulan Mei tahun 2020. Dan kalau ingat bulan Mei, saya ingat dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Jadi di sini saya mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia semakin maju dan generasi-generasi penerus bangsa kita adalah generasi-generasi yang terdidik, berakhlak mulia, serta dapat berkontribusi bagi bangsa, negara, suku, agama, dan bahkan untuk dunia. Nah, teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah membahas tugas guru di luar kelas atau tugas guru di lingkungan sekolah. Seperti yang saya janjikan, di episode kali ini kita akan membahas tentang tugas guru di bagian administrasi atau biasa dikenal dengan sebutan perangkat pembelajaran. Nah, teman-teman, saya sendiri jujur saja waktu pertama kali jadi guru itu tidak tahu apa itu perangkat pembelajaran. Karena ya walaupun di jurusan sastra yang tempat saya kuliah itu kami mengambil juga ada pendidikan mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau namanya TEFL ya, Teaching English as Foreign Language. Tapi di sana cuman bikin rencana pembelajaran dengan materi. Jadi tidak menyangka kalau di sekolah itu ternyata banyak, dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan cerita tentang perangkat-perangkat tersebut, tapi hanya beberapa, tidak bisa semuanya. Yang terlalu spesifik tidak dijelaskan karena bisa panjang video ini nanti ya. Jadi kita hanya cerita-cerita yang umum saja. Di sini saya berbagi bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya ingin berbagi saja. Jadi kalau misalnya nanti dalam penyampaian saya nih banyak yang salah atau kurang, silakan teman-teman yang lebih ahli untuk dapat mengkoreksi di kolom komentar. Itu akan sangat membantu saya agar menjadi lebih baik dan juga membantu teman-teman lain yang menonton video ini supaya ilmunya bertambah. Oke deh, kita mulai ya. Jadi yang pertama itu, guru harus memiliki pedoman mengajar yang disebut lembar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, yang ini bukan buatan guru, tapi diturunkan dari pusat, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di isinya tuh ada inti KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau kompetensi inti yang seperti yang digambar itu adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam satu jenjang. Cakupannya satu jenjang. Jadi yang dimaksud jenjang itu SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. SDLB, SMPLB, SMALB. Nah, itu namanya jenjang, teman-teman. Jadi di dalam jenjang itu contoh SD kan. Nah, ada kelas tuh 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Itu namanya kelas. Kalau jenjang tuh yang tadi ya, satuannya. Jadi KI ini dia sama untuk semua jenjang yang diempuh yang sama. Jadi kalau misalnya SMP KI-nya tersendiri, SMA KI-nya tersendiri seperti itu. Nah, tapi untuk kelas 1 sampai kelas 3 ya KI-nya rata-rata sama seperti itu, teman-teman. Nah, kompetensi inti atau kita sebut KI ini ada 4. Ada kompetensi inti 1 itu berorientasi pada sikap spiritual. Nah, kompetensi inti 2 berorientasi pada sikap sosial. Artinya hubungan interaksi dengan orang lain ya, sikapnya terhadap dirinya sendiri dulu, kepribadiannya, kemudian orang lain, kemudian masyarakat, gurunya, temannya, ya seperti itu. Lalu kompetensi inti 3. Nah, yang saya tampilkan di sini kan 3 dan 4 ya, karena kalau bahasa Inggris atau pelajaran yang selain PPKN atau agama yang ditonjolkan memang 3 dan 4 ya. Di saat 1 dan 2 itu tetap dinilai secara observatif. Nah, yang kompetensi 3 ini berorientasi pada pengetahuan, jadi kepada kognitif gitu loh. Kalau yang keempat berorientasi pada keterampilan KI 4 ya. Nah, kompetensi inti ini diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki peserta didik di kelas tertentu. Jadi kelas 1 biasanya ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai seperti itu loh. Nah, kelas 2 beda lagi, kelas 3 beda lagi. Nah, biasanya ada 6 sampai 10 gitu. Dan itu untuk 1 tahun. Baik, guru harus punya ini dulu. Kalau sudah punya ini, maka kita tahu dalam 1 tahun kalau kita mengajar kelas tertentu, ini kan kelas 10 nih yang saya tampilkan ya. Itu sudah tahu dari titik 1, titik 3 sampai 1.9. Itu saya sudah tahu apa saja yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya dalam waktu 1 tahun.
Nah, selanjutnya sudah punya kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita bisa membuat yang namanya program tahunan. Apa itu program tahunan atau disebut prota? Program tahunan ini adalah program mengajar guru yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan ya. Biasanya kalau perangkat kan dibuatnya sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi udah tahu nih 1 tahun ini mau ngajar apa. Caranya itu sederhana, kalau kompetensi dasarnya sudah tahu, ya sudah seperti yang digambar ya. Ini ditaruh saja, kemudian di sebelahnya diberi alokasi waktu. Artinya kita ingin tahu, kita menentukan nih berapa kali saya harus masuk mengajar untuk mencapai kompetensi tersebut. Seperti itu loh teman-teman. Jadi kalau aturannya kalau di SMA untuk bahasa Inggris wajib itu 2 jam. 2 jam 1 pertemuan. Jadi kalau saya bikin 4 JP berarti 2 kali 2 kan. Berarti 4 jam itu artinya saya 2 kali pertemuan dengan siswa saya. Seperti itu teman-teman. Oke, lihat selanjutnya kita sudah punya prota nih. Kita harus membuat yang namanya program semester. Program semester adalah program yang akan dilaksanakan dalam 1 semester. Jadi ada 2 nih, program semester ganjil dan program semester genap. Biasa disingkat Promex atau Prosem ya. Nah, caranya ya prota tadi dibagi 2 dulu. Setelah dibagi 2, sudah tahu nih semester ganjil ngajar apa saja, buat bulannya. Ada bulan Juli sampai Desember itu semester ganjil, kemudian yang Januari sampai bulan Juni itu semester genap. Oke teman-teman, jadi yang di sini yang dibikin oleh contoh di sini ya KIKD di sebelah situ ya, ada kiri, kemudian itu materinya. Jadi biar ingat ya, jangan di copy lagi KIKD karena nanti panjang karena kolomnya kecil kan. Nah, lalu ada warna-warni nih teman-teman. Ini kan di bawah bulan itu ada kolom-kolom lagi yang namanya minggu. Jadi minggu keberapa? Misalnya saya mengajar hari Selasa, ya sudah kalau misalnya di Selasanya nggak ada minggu kelima ya ditandain hitam gitu, dan abu-abu ya biar hilang gitu kan. Nah berikutnya kita lanjut. Ini kan ada juga tanda hijau nih, tanda apa? Nah, itu adalah penanda ketika pelajaran itu tidak hanya mencakup tatap muka. Jadi misalnya ada ulangan harian, ada kegiatan orientasi. Biasa kalau pertemuan pertama itu nggak belajar dulu karena kenalan gitu kan. Terus ada kegiatan remedial atau pengayaan, ada ulangan semester dan lain-lain, itu semua ditandai di prosem ini ya, di program semester. Nah, gunanya adalah sebagai pedoman, walaupun kita kan tidak tahu. Ini kan rencana untuk 1 semester. Tapi akan lebih mudah nanti ketika mau melaksanakan. Jadi nggak sembarang gitu loh teman-teman. Tapi tetap harus fleksibel ya. Berikutnya kita sudah punya prota, sudah punya prosem. Sekarang kita harus buat yang namanya silabus. Nah kalau silabus ini, nah seperti itu teman-teman, bentuknya itu sama, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Tapi di sebelahnya itu teman-teman, itu terdapat yang namanya materi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, lalu ada penilaiannya, ada alokasi waktunya, dan ada sumber belajarnya. Biasanya silabus disusun oleh satuan pendidikan di tim kurikulumnya ya. Tapi bikin sendiri juga bisa, karena saya pernah bikin sendiri waktu itu. Memang dari nol bikinnya, tapi untung saja ada internet, jadi kita bisa lihat sesuai dengan kebutuhan kita gunakan. Seperti itu. Nah, silabus ini pedoman garis besar ketika nanti kita mau mengajar. Jadi sudah tahu nih kompetensi dasarnya, tahu materinya, langkah-langkahnya ya kira-kira garis besarnya seperti ini. Tidak harus langkah yang spesifik ya. Tapi di sini saya tampilkan yang langkahnya ada 5M-nya: mengamati, menanya, kan? Ada mengeksplorasi, kemudian ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Jadi itu memang 5M, karena di kurikulum 2013 maksudnya itu kan terkenal dengan pendekatan saintifik atau scientific approach. Oke, baik. Setelah punya silabus, gampang nih urusannya. Kita lanjut ke yang paling terkenal di perangkat pembelajaran, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Nah ini kalau misalnya guru sudah tahu banget ini RPP ya. RPP ini adalah kalau kita bahasa awamnya itu kayak skenario. Jadi kita tuh sutradara atau apa gitu ya. Kita mau mengarang rencana kita yang akan kita laksanakan pas di kelas nanti. Jadi sudah direncanakan baik-baik nih apa yang mau dilakukan. Kalau RPP itu tidak hanya memuat KIKD, tapi ada indikator teman-teman. Nah indikator itu adalah suatu kemampuan
atau kegiatan yang dilakukan bisa diukur untuk mencapai kompetensi dasar. Contohnya, kompetensi dasarnya mengenalkan jati diri gitu kan. Nah, indikatornya misalnya mampu melakukan percakapan untuk mengenalkan jati diri. Dari situ lebih spesifik lah intinya ya kalau indikator ini. Kemudian ada tujuannya. Nah, setelah itu ada materi nih nanti sebenarnya. Terus masih ada lagi metodenya, kemudian langkah ini ya, ada medianya, sumber belajarnya, lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi RPP ini sudah seperti memang itu skenario gitu, kayak skrip gitu ya. Gunanya itu banyak nanti untuk membantu juga. Misalnya nih teman-teman kan ngajar tapi ada satu ketika teman-teman nggak datang maksudnya. Jadi kalau kita sudah bikin RPP bisa nitip ke teman kita, mana tahu teman kita mau mengajar bingung mau ngajar apa kan. Ketika lihat RPP kita dan mempelajari RPP kita, oh tahu kalau hari ini tuh mau melakukan ini. Meskipun ya RPP nggak selalu 100% terlaksana gitu ya, karena saya sudah mengalami gitu, sudah bikin rencana bagus-bagus tapi ternyata ada aja yang terjadi. Nah, kalau seperti itu apa artinya RPP kita gagal? Tidak. Intinya kita sudah punya persiapan. Jadi RPP ini membantu kita untuk lebih paham gitu apa yang mau kita lakukan di kelas, jadi tidak ngeblank ketika kita masuk ya. Itu kayaknya sampai di situ ya perangkat pembelajaran yang bisa kita share di sini, karena sebenarnya setelah RPP tuh ada lagi tuh nanti ada lembar kerja lah, ini itu ada materi, ada handout, ya itu turunannya RPP semua. Tapi kalau teman-teman penasaran, pengen tahu gitu ya bentuknya kayak apa, teman-teman bisa browsing di internet, banyak contohnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Sebagian guru, dan dulu saya juga berpikir seperti itu, bahwa administrasi itu guru menganggap administrasi itu kadang-kadang berat ya, repot ya, sudahlah mengajar harus bikin ini lagi. Tapi kemudian saya mulai sadar bahwa yang namanya kita membuat administrasi itu kalau tidak dibawa beban tetap aja terasanya ya biasa sih. Artinya tuh begini, kuncinya ketika kita ingin membuat perangkat pembelajaran, buatlah perangkat pembelajaran yang kita pahami. Daripada ngambil-ngambil di internet tanpa kita baca lagi, itu malah makin bingung. Karena saya pernah dulu waktu belum paham apa-apa gitu kan, saya ambil, terus saya mau melaksanakan, tapi saya bingung apa ini gitu. Ternyata ketika kita itu paham apa yang kita buat, kita tahu manfaatnya. Jadi selain dalam bentuk aksi, apa yang kita lakukan harus ada dalam bentuk dokumentasi tadi. Jadi guru itu punya kewajiban untuk melakukan kelengkapan laporan, seperti itu teman-teman. Ya, asalkan kita harus mengingat bahwa sebagai pendidik yang baik adalah bisa menyeimbangi antara bagian administrasi dengan bagian mengajar di lapangan. Jangan ada yang berat sebelah ya, misalnya administrasi lengkap tapi ngajarnya kurang efisien, atau sebaliknya nih, mengajarnya bagus tapi administrasi nggak ada. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa menyeimbangi apa yang kita lakukan, seperti itu teman-teman. Jadi ya guru itu tidak hanya action tapi harus paperwork juga ya. Saya rasa sampai sini dulu ya untuk share inspirasi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini loh dari awal sampai habis, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak salah, mungkin harus dikoreksi lagi, dan saya pun akan tetap belajar dan belajar. Teman-teman juga kalau penasaran mungkin bisa cari lagi informasi tentang ini di sumber lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat baik untuk teman-teman yang guru dan teman-teman yang non guru, bahkan untuk peserta didik ya yang jadi siswa, masih siswa, tahu kalau guru tuh tidak hanya ngajar saja, banyak yang dilakukan guru di depan laptop ya kan. Jadi itulah di episode berikutnya kita mungkin masih bahas tema guru, tapi apa temanya ya masih rahasia, jadi tetap ditunggu saja ya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu share inspirasi kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya Denlitan, salam inspirasi, dadah.